Ya, kolbu itu mungkin kalau di dalam bahasa psikologi itu kan sama dengan diri lah ya. Jadi ada bagian diri kita. Nah, kalau misalnya di situ di dalam kajian-kajian tasawuf itu ada kolbu zulmani ya. Bahkan ada yang dinamakan sebagai kolbu yang sakit gitu ya. Berarti ada kolbu yang sakit, ada kolbu yang sehat. Nah, kalau kolbu yang sakit itu atau yang namanya tadi fi qulubihi maradun itu ya, jadi memang adalah kolbu-kolbunya itu terisi dengan aspek-aspek yang sifatnya penyakit-penyakit hati lah. Misalnya saja ada marah, ada dengki, ya, ada benci, ada dendam, kemudian juga berkaitan dengan persepsi-persepsi diri gitu ya. Bagaimana kita kemudian merasa adalah saya melakukan amal untuk dilihat, untuk didengar orang, ya, untuk dicermati orang, misalnya saja. Atau tadi saya melakukan keburukan dengan memberikan efek buruk pada orang lain, kezaliman atau apa. Ketika kita melakukan kayak gitu adalah kita di situ adalah fi qulubihi maradun tadi ya. Jadi atau qalbu zulmani, mungkin ada ahli yang mengatakan begitu. Nah, tetapi ketika qalbu ini sudah tercahayai, maka kita menyadari bahwa perilaku-perilaku tadi itu adalah perilaku-perilaku yang buruk, perilaku-perilaku dalam kegelapan begitu. Maka kalbu yang tercahayai justru sebaliknya adalah bahwa kita kemudian melihat diri kita dan orang lain itu adalah bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita ada ini adalah atas kehendak yang punya, sehingga yang muncul dari diri kita adalah hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang mulia. Sehingga kita peduli sama orang, sayang sama orang, ingin membantu orang lain, ingin kemudian berbagi kepada orang lain, ya, kemudian juga kita belajar menjadi orang yang pemaaf kepada orang lain, belajar menjadi orang yang kita adalah selalu berusaha mendukung kebaikan-kebaikan orang lain. Dan kita pun adalah ketika kita berhadapan dengan konsep yang namanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, kita merasa bahwa diri kita ini adalah hadir karena kekuasaannya, sehingga sebenarnya apapun yang kita lakukan bukan milik kita, ya, sehingga tidak ada alasan gitu, karena yang kita pakai juga adalah milik dia, yang kita punya juga adalah milik dia, ya, yang kita lakukan juga adalah terjadi adalah karena kekuatannya, sehingga boleh dikatakan hidup dan mati kita sebenarnya bukan kita yang punya. Nah, ketika kalbu kita tercahayai, peluang kita untuk mendapatkan kesadaran-kesadaran dari mulai pikiran, sikap, ucap dan tindak seperti itu adalah besar. Nah, sehingga tantangannya adalah mungkin bagi sejumlah orang relatif lebih mudah sebenarnya menyadari dirinya ketika dalam kolbu yang tadi gelap tadi. Kolbu yang gelap sederhana saja, tubuh aja capek, nafas capek, aliran darah ke dalam diri kita juga nggak nyaman, badan kita relatif panas, kepala panas. Ketika orang dalam keadaan kolbu yang sebenarnya tercahayai, dirinya menjadi nyaman, badannya rileks, ya, nafasnya tenang gitu, kemudian juga hidupnya berjalan baik-baik saja. Karena apa? Dia merasa bahwa kehidupan ini adalah bukan punya siapa-siapa gitu. Bagaimana orang ini adalah sadrah, pasrah, karena dia tahu bahwa sebenarnya adalah Allah telah mengurus hidupnya dia. Dan tentunya saja semua orang di dunia ini adalah sangat mungkin untuk membersihkan atau untuk hijrah dari kolbun yang tadi fi qulubihim maradun tadi ke kolbun salim, hati yang damai. Dan semua orang adalah memungkinkan untuk itu bila dia menyadari bahwa cukup saatnya untuk hijrah, stop untuk berada di dalam gelimang ketidaknyamanan. Semua orang sangat mungkin mendapatkan kolbun salim, dan semua orang pernah mendapatkan kolbun salim. Dan tentunya saja adalah tantangan bagi kita adalah bagaimana kita mendawamkan, bagaimana kita mengajekkan, dan bagaimana kita membiasakan diri kita selalu berada di dalam